Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah legenda tentang benda pusaka yang sangat kuat namun juga sangat berbahaya. Benda itu disebut perisai kegelapan dan konon katanya memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran manusia. Seorang pria bernama Ardi mendengar cerita tentang perisai kegelapan dan terobsesi untuk menemukannya. Katanya, benda itu tersembunyi di dalam hutan yang sangat lebat, di gua yang dilindungi oleh makhluk-makhluk gaib. Tanpa takut akan bahayanya, Ardi memutuskan untuk pergi mencari perisai kegelapan sendirian. Dia meninggalkan kota pada malam yang gelap dan bergerak menuju hutan dengan hanya membawa sebuah senter dan pisau lipat. Meskipun para penduduk setempat berusaha mencegahnya, Ardi tetap nekat melanjutkan perjalanannya. Ketika Ardi memasuki hutan, dia segera merasakan atmosfer yang aneh. Suasana menjadi semakin gelap dan hening, hanya suara-suara angin dan hewan-hewan hutan yang terdengar. Setelah beberapa jam berjalan, dia menemukan sebuah gua yang dihuni oleh rintangan-rintangan aneh. Ardi memasuki gua tersebut dengan hati-hati, tetapi setelah beberapa langkah, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintainya dari kegelapan. Namun, ketertarikannya pada perisai kegelapan membuatnya terus maju. Tiba-tiba, Ardi mendapati dirinya terjebak dalam jebakan yang tersembunyi di dalam gua. Ia merasa putus asa, tetapi pada saat itulah dia melihat cahaya redup di ujung lorong. Dengan harapan yang masih menyala, dia terus bergerak menuju cahaya tersebut. Saat mencapai ujung lorong, Ardi menemukan sebuah ruangan kecil yang terang benderang. Di tengah ruangan, perisai kegelapan berdiri megah di atas sebuah meja batu. Namun, ketika Ardi hendak mengambilnya, dia mendengar suara aneh yang memanggil namanya dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap muncul di sekelilingnya. Ardi menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap, dan perisai kegelapan adalah alat yang digunakan oleh makhluk-makhluk gelap untuk menarik manusia ke dalam kegelapan abadi. Dengan teriakan putus asa, Ardi berusaha melarikan diri, tetapi upayanya sia-sia. Kisah tentang pencari perisai kegelapan berakhir tragis, meninggalkan hutan itu sebagai tempat yang masih penuh dengan misteri dan bahaya bagi siapapun yang berani mencari kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah cerita tentang seorang pemuda pemberani yang bernama Adi. Adi adalah seorang petualang yang selalu haus akan petualangan dan keajaiban. Suatu hari, Adi mendengar cerita dari seorang tua di desa itu tentang sebuah benda pusaka yang konon tersembunyi di dalam hutan yang berbatasan dengan desa mereka. Benda itu dikatakan memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, tetapi juga dijaga oleh kekuatan gelap yang mengerikan. Tidak peduli dengan bahaya, Adi memutuskan untuk mencari benda pusaka tersebut. Dia percaya bahwa dengan memiliki benda itu, dia akan menjadi pahlawan di desa itu dan membawa keberuntungan bagi penduduknya. Tanpa ragu, Adi mempersiapkan diri dengan perlengkapan petualangan dan meninggalkan desa pada saat matahari terbit. Selama berhari-hari, Adi menjelajahi hutan yang penuh dengan bahaya dan rintangan. Dia menghadapi binatang buas, perangkap alam, dan hujan deras yang menghalangi jalannya. Namun, tekadnya tidak pernah goyah. Akhirnya, setelah berpetualang di dalam hutan selama beberapa waktu, Adi menemukan petunjuk tentang lokasi benda pusaka itu. Petunjuk itu membawanya ke sebuah gua yang tersembunyi di dalam hutan. Adi merasa hatinya berdebar-debar saat memasuki gua tersebut, merasakan aura kegelapan yang menyelimuti ruangannya. Dengan penuh keberanian,
Dia menjelajahi gua tersebut, melewati lorong-lorong yang gelap dan sempit. Tiba-tiba, Adi tiba di sebuah ruangan yang terang benderang. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah peti kuno yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran mistis. Adi yakin bahwa benda pusaka yang dicarinya berada di dalam peti itu. Dengan hati-hati, dia membuka peti itu, dan di dalamnya terdapat sebuah keris kuno yang berkilauan dengan cahaya gaib. Namun, kegembiraan Adi segera berubah menjadi ketakutan ketika dia menyadari bahwa dia tidak sendirian di dalam gua itu. Entah dari mana, entitas gelap mulai muncul di sekelilingnya, mengancam untuk menghentikan upayanya. Adi berjuang untuk melawan kekuatan gelap itu, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat pula kekuatan gelap itu menyerangnya. Dengan sekuat tenaga, Adi berhasil melarikan diri dari gua tersebut, membawa keris kuno itu bersamanya. Dia kembali ke desa dengan cerita yang menakutkan tentang pengalamannya, tetapi juga dengan benda pusaka yang telah lama dicari-cari. Meskipun berhasil mendapatkan benda pusaka tersebut, Adi menyadari bahwa kekuatan gelap yang ada di dalam hutan itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, dan dia bersyukur karena berhasil selamat dari petualangan yang mengerikan itu.